Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Insyaallah kita akan masih melanjutkan tentang pecahan ya, I love fractions. Kali ini kita akan membahas tentang perkalian pecahan. Sini contoh pertama, 2 kali 3/4. Penyebutnya adalah 4, nanti tetap jadi 4. Kemudian kita kalikan langsung nih, 2 kali 3. Nah, bentuk berikutnya penyebutnya tetap 4. Sedangkan yang di atasnya pembilangnya 2 kali 3 sama dengan 6. 6/4 ini bisa kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 2. 6 bagi 2 itu 3, 4 bagi 2 itu 2. Jadi bentuknya 3/2. Pembilang yang di atasnya lebih besar daripada penyebutnya di bawah ya. Jadinya kita bisa jadikan kepecahan campuran. Perhatikan, di sini penyebutnya tetap 2 nantinya. Kita tinggal cari pembilangnya berapa dan pecahan bilangan aslinya berapa. 2 dikali berapa yang mendekati 3? 2 dikali 1. Ya, kenapa 3? Karena tadinya 3/2, 3 atasnya. 2 kali 1 itu 2. 2 ditambah berapa biar 3 ditambah 1. Ya, jadi 1/2. Atau bisa juga gini. 6/4 langsung kita jadikan pecahan campuran. Penyebutnya tetap sama, 4. Dikali berapa yang mendekati 6? Dikali 1. 4 kali 1 itu 4. Tambah berapa biar 6? Tambah 2. Jadinya 1/2/4. Di sini pecahannya 2/4 masih bisa disederhanakan. Ya. Jadinya 1, bilangan aslinya tetap 1, sedangkan 2/4-nya sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2 itu 1, 4 bagi 2 itu 2. Oke, contoh berikutnya. Di sini ada pecahan biasa dikali pecahan biasa. 4/5 dikali 5/6. Atas kali atas, bawah kali bawah kalau seperti ini ya. Jadi pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 4 kali 5, 20. 5 kali 6, 30. Sekarang kita dapatkan 20/30. Ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 10. 20 bagi 10 itu 2, 30 bagi 10 itu 3. Berarti hasilnya 2/3. Contoh berikutnya. 5 dikali 0,6. Di sini belum ada pecahannya, hanya ada bilangan asli dan desimal. Kita ubah ke dalam pecahan. 5 ini tetap 5. Sedangkan 0,6 desimal kita ubah menjadi pecahan 6/10. Oke. Lalu sekarang bentuknya jadi 5 kali 6/10. Kita kalikan, 5 kali 6 itu 30. Sedangkan penyebutnya di bawah 10 tetap 10. Sekarang bentuknya 30/10. Kita coret 1 di atas nolnya, coret 1 di bawah nolnya. Tinggal 3/1. Ingat, pecahan atau per itu sama juga dengan bagi. 3/1 artinya 3 dibagi 1. Hasilnya 3. Oke, contoh berikutnya. Desimal kali desimal ya, 0,2 dikali 0,5. Kita jadikan kepecahan desimalnya. 0,2 jadi 2/10. 0,5 jadi 5/10. Sekarang bentuknya sudah pecahan biasa dikali pecahan biasa. 2/10 dikali 5/10. Nah, tinggal atas kali atas, bawah kali bawah ya. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 kali 5 itu 10. 10 kali 10 itu 100. Sekarang bentuknya 10/100. Seperti tadi, jika ada 0 atas bawah, kita bisa eliminasi atau coret atau dimatiin ya. Matiin 1 di atas, matiin 1 di bawah ya, harus sama atas sama bawahnya, nggak boleh berbeda. Jadi bentuknya sekarang 1/10. Pecahan 1/10 bisa kita ubah jadi 0,1 ya. Contoh berikutnya. 1/2 dikali 10%. Nah, langsung aja 1 dikali 10%. Itu sama dengan tetap 10%. Bawahnya penyebutnya tetap 2. Berarti 10% per 2. Ingat, per atau pecahan itu sama dengan bagi juga.
Artinya 10% per 2 itu 10% dibagi 2. Hasilnya 5%. Di sini 5% sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau kita mau cari bentuk lain, ya kayak seperti sebelumnya tadi ya, kita harus mencari bentuk lainnya. Karena ketika ada soal, di pilihan jawaban belum tentu dalam bentuk yang kita inginkan. Bisa jadi dalam bentuk lain. Ya. Nah, di sini 5% masih bisa kita ubah ke pecahan. Ingat, yang namanya persen itu adalah per 100. Berarti 5% itu 5 per 100. Pecahan 5 per 100 ini masih bisa kita ubah ke desimal, yaitu 0,05. Oke, contoh berikutnya. 2 dikali 1 per 3. Di sini bilangan asli dikali pecahan campuran. Tetap, kalau ada pecahan campuran, kita harus ubah ke pecahan biasa. Ya, paling mudah perkalian pecahan itu semuanya dalam bentuk pecahan biasa. Nah, lihat caranya. 2, ini tetap 2, nggak usah kita ubah. Sedangkan 1 per 3, yang tadi yang pecahan campuran jadi 4 per 3. Caranya gimana? Pertama, penyebutnya tetap 3. Ya, penyebut tetap 3. Kita tinggal cari pembilangnya. Cara nyari pembilangnya, 3 dikali 1 itu 3. Kemudian 3 itu nanti ditambah 1 jadi 4. Jadi dapat 4 per 3. Nah, sekarang kita punya bentuk 2 kali 4 per 3. Seperti sebelumnya, tinggal aja dikali. 2 kali 4 itu 8. Sedangkan penyebutnya tetap 3. Bentuknya 8 per 3. Di sini, pembilang yang di atas lebih besar daripada penyebut yang di bawah. Kita bisa ubah ke bentuk pecahan campuran. Ya. Nah, sebenarnya 8 per 3 udah selesai. Tapi kalau misal tidak ada pilihan jawaban, kita harus cari alternatif lain. Apakah bentuknya ke desimal, ke persen, atau ke pecahan campuran. Ya. Nah, cara mengubahnya, pertama lihat, penyebut tetap sama, 3. Kemudian nanti dikali berapa, ya? 3 dikali berapa biar mendekati 8. Karena di sini 8 per 3 tadinya ya. 3 kali 2 itu 6. Ini yang mendekati. 6 ditambah berapa biar 8? 6 ditambah 2. Makanya bentuknya nanti pecahan campuran dari 8 per 3 adalah 2 per 3. Oke, contoh berikutnya 0,2 dikali 1 per 2. Desimal dikali pecahan campuran. Kita ubah semuanya menjadi pecahan biasa. 0,2 itu jadi 2 per 10. Kemudian 1 per 2 jadi 3 per 2. Nah, sekarang bentuknya jadi 2 per 10 dikali 3 per 2. Pecahan biasa dikali pecahan biasa. Ingat, kalau sudah menjadi seperti ini, tinggal yang atas kali atas, yang bawah kali bawah. Atau pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Oke, yang atas dulu nih pembilangnya. 2 kali 3, itu hasilnya 6. Lalu yang bawah atau penyebut 10 kali 2, ini hasilnya 20. Kita dapatkan bentuknya 6 per 20. 6 per 20 masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2. 6 bagi 2 ini 3. 20 bagi 2 ini 10. Tidak bisa disederhanakan lagi, berarti bentuk paling sederhananya adalah 3 per 10. Oke, contoh berikutnya. 20% dikali 10. Sama, di sini ada persen, ada bilangan asli. 10 ya, itu bilangan asli. Nah, ini kita jadikan pecahan persennya. 20% itu jadi 20 per 100. Karena dia persen, persen per 100. Sedangkan 10 tetap 10. Ya udah. 20 per 100 dikali 10. Seperti sebelumnya, kita tinggal kalikan nih. 20 dikali 10 sama dengan 200. Sedangkan penyebutnya di bawah tetap 100. 200 per 100. Lihat, di atas ada 2 buah angka 0. Di bawah juga ada 2 buah angka 0. Kita coret 2 di atas, coret 2 di bawah. Tinggal 2 per 1. 2 per 1 itu artinya 2 dibagi 1. Hasilnya 2. Contoh berikutnya. Di sini ada desimal dikali persen. 0,4 dikali 12%. Sama seperti sebelumnya, selalu kita ubah ke pecahan biasa. 0,4 itu jadi 4 per 10. 12% jadi 12 per 100. Jadi bentuknya sekarang pecahan biasa dikali pecahan biasa. Ya udah, seperti sebelumnya, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Atas kali atas, bawah kali bawah. 4 kali 12 ini 48. 10 kali 100 ini 1000. 48 per 1000 ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Sama-sama bagi
48 bagi 8 itu 6, 1000 bagi 8 itu 125. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi, berarti hasil akhirnya 6/125. Contoh berikutnya, kali ini soal cerita, ya. Soal cerita kalian harus memahami ceritanya, ya. Karena ini soal cerita perkalian, tentunya nanti dia perkalian, ya. Kita baca dulu. Ali membawa 12 bungkus kurma untuk dibagikan saat berbuka puasa. Jika setiap bungkus kurma beratnya 2/3 kg, berapakah berat seluruh kurma yang dibagikan Ali? Pertama lihat, di sini 12 bungkus. Oke, 12 ya. Nah, katanya setiap bungkus kurma beratnya 2/3 kg. Satu bungkus beratnya 2/3. Sedangkan kita punya 12 bungkus. Berarti 12 dikali 2/3 kg. Oke ya. Sampai di sini paham ya? Kenapa dikali? Karena tadi satu bungkus 2/3, karena ada 12, berarti 12 kali 2/3. Nah, sama dengan, gimana caranya? Sama seperti sebelumnya ya. Udah kelihatan bentuknya nih. 12 kali 2, itu sama dengan 24, sedangkan di bawahnya penyebutnya tetap 3. Jadi bentuknya 24/3. Ingat, per itu sama dengan bagi. Pecahan itu juga sama dengan bagi. 24/3 itu artinya 24 dibagi 3. Sama dengan 8 kg. Oke. Bentuknya cukup banyak ya, perkalian pecahan. Kalian harus menguasai paling tidak cara mengubah pecahan dari satu bentuk ke bentuk lain. Lalu mengingat tadi kalau sudah jadi pecahan biasa, tinggal dikalikan atas kali atas, bawah kali bawah, alias pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kalau belum jadi pecahan biasa, masih dalam bentuk desimal atau dalam bentuk persen, kalian harus mengubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa, ya. Menguasai perkalian pecahan ini wajib, karena ketika nanti belajar pembagian pecahan itu menggunakan sifat perkalian pecahan, ya. Baik, semoga bisa dipahami ya. Nah, di bulan Ramadan ini perbanyaklah membaca Al-Quran, perbanyak ibadah sunnah, dan tetap lakukan yang wajib, ya. Tetap berbakti kepada orang tua kalian. Semoga Allah memudahkan kegiatan kalian selama saum Ramadan. Semoga Allah memberikan kalian kekuatan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmatnya dan ampunannya di Ramadannya kali ini. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Ustaz akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.